Nah, ini ada apa gitu loh. Kasus ini ada apa? Dipaksakan pasal 27B ayat 2 dengan fakta bahwa menghina produk. Itu pertama. Yang kedua, menghina fisik. Narasi fisik nih, ya. Di pertimbangan hukum dari putusan tingkat pertama, tingkat PN, tingkat kasasi. Nah, maka kenapa ahli mengatakan ini hilaf hakimnya. Hakimnya hilaf loh ini. Kalau ini tetap dipaksakan, rusak negara ini. Kenapa orang dihukum dengan pasal yang tidak sesuai dengan fakta? Ini sidang lanjutan seperti apa Bang? Bisa jelaskan Bang? Dengan Ya. menghadirkan 2 saksi ya Bang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media, terima kasih ya sudah mengawal kasus ini mulai dari sidang awal sampai hari ini adalah puncak dari permohonan PK yang diajukan oleh Nikita Mirzani melalui kami tim penasihat hukum ya. Alhamdulillah hari ini kami lega ya karena ahli yang kami ajukan ya, 2 ahli, satu adalah Profesor Henry, beliau adalah salah satu perumus Undang-Undang ITE sejak 2008 dirubah di tahun 2016, kemudian terakhir di tahun 2024. Beliau adalah ketua tim perumus dari Undang-Undang ITE itu sendiri, sehingga beliau memahami betul esensi dari makna pasal 27B yang 27B ayat 2 yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani ya. Nah, dalam kesempatan ini ahli itu sangat jelas, terang dan gamblang menjelaskan begini. Kalau unsur dari pasal 27B itu adalah sesuatu yang sifatnya itu masih rahasia. Artinya begini, Nikita mempunyai sebuah rahasia yang rahasia itu kalau dibuka, rahasia itu akan menjadi sebuah ancaman ya. Nah, kita menyaksikan sendiri tadi, kami tim penasihat hukum menyampaikan di persidangan, teman-teman media mungkin tadi bisa lihat, kami menyampaikan beberapa slide. Di dalam slide itu yang dihadirkan di persidangan tadi, kami mengcompare putusan PN, putusan PT, dan putusan kasasi. Apa isinya? Isinya bahwa dari putusan PT mengatakan, coba mana itu tadi apa Bang Roni, apa dokumen yang Glavitsa itu loh, dokumen Nikita itu di situ adalah terkait dengan kalimat-kalimat yang narasinya menjelek-jelekan. Satu, menjelekkan produk. Oke? Nah, yang kedua, dipertimbangkan oleh hakim baik PT, PN, PT, kasasi, itu narasinya adalah menjelek-jelekan fisik dengan kalimat-kalimat tadi, dokter abal-abal, beruntusan dan lain sebagainya. Nah, menurut ahli, kalau demikian faktanya, maka tidak boleh dipaksakan pasal 27B ayat 2 ini terhadap Nikita. Kalau Nikita mau dihukum, harusnya pakai pasal itu tadi, penghinaan ringan. Penghinaan ringan itu pasal 315. Pasal berapa tadi tuh? Nah, 315. ancaman pidananya cuma berapa? 6 bulan gitu. Nah, ini ada apa gitu loh. Kasus ini ada apa? Dipaksakan pasal 27B ayat 2 dengan fakta bahwa menghina produk. Itu pertama. Yang kedua, menghina fisik. Narasi fisik nih, ya. Di pertimbangan hukum dari putusan tingkat pertama, tingkat PN, tingkat kasasi. Semuanya bicara begitu. Nah, maka kenapa ahli mengatakan ini hilaf hakimnya. Hakimnya hilaf loh ini. Kalau ini tetap dipaksakan, rusak negara ini. Kenapa orang dihukum dengan pasal yang tidak sesuai dengan fakta? Itu. Nah, maka ahli sampaikan tadi, kami kan bilang, saudara ahli kan sudah kami serahkan semua dokumen, ya. Dokumen ini putusan. Nah, dokumen yang dinilai, ya,
Siapa sih namanya? Glavitz. Dia juga produknya biar dokter jelek. Dokter produknya jelek. Ahli mengatakan kalau kepada produk tidak boleh dikenakan sanksi pidana orang karena produk itu bukan subjek hukum. Gitu loh. Nah ini dipaksa nih kita dihukum karena kalimat ini. Dan video ini di pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi, semuanya itu berkaitan dengan ada potongan video live dari akun @niki_huru_hara. Potongan video live. Ahli bilang, "Loh, terus videonya mana? Yang utuh videonya itu mana diperlihatkan? Enggak waktu di persidangan, enggak ada, enggak diperlihatkan. Lah berarti nih kita dihukum tanpa alat bukti dong." Itu loh. Ini kita dihukum tanpa alat bukti. Kalaupun ada perolehannya bagaimana? Tadi ditanyakan sama rekan kami Bang Andi. Perolehan alat buktinya ini apa? Yang hadir di persidangan teman-teman media semua tahu. Ini loh. Screenshot dan itu pun apa? Sudah tidak natural karena sudah diedit. Gitu. Kalau mau bicara yang aslinya berdasarkan hasil itu, kalimatnya begini, nggak begini. Ini. Bang, Gitu. bisa dibacain nggak sih Bang dari yang palsu sama yang Lah iya. Bukan palsu, kalimat yang sebenarnya panjang ini kalimat sebenarnya, ini panjang. Intinya kalimat ini tidak utuh seperti yang diambil dari handphonenya Nikita. Intinya begitu. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita isinya begini, utuh, banyak. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita ini, ya. Nih, yang kami tandain stabilo nih. ini adalah Pegang. yang utuh ya? Ya, yang utuh. Kan, Bang? Nah, ini yang tidak utuh. Karena apa? Sudah diedit. Dan ini tidak bisa dipakai jadi alat bukti oleh ahli ITE tadi bilang gitu. Harus mana kalau begitu mana akun @niki_huru_haranya disita nggak dalam persidangan ini? Nggak disita, Prof. Nggak ada disita. Lah iya berarti dia dihukum tanpa alat bukti digital gitu loh. Mana? Masa negara menghukum orang tanpa alat bukti? Ini yang kami bilang dari kemarin, putusan ini benar-benar hilaf, harus dibatalkan. Itu yang pertama soal ITE. Soal yang kedua TPPU. Hakim dalam pertimbangan PT, karena yang menaikkan TPPU-nya adalah PT, maka kita konsen di PT sama kasasi. Oke? Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.